Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa bahwa kita semuanya bangun dengan segar dan siap untuk menjalani hari yang Tuhan jadikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika diajukan pertanyaan kepada orang-orang percaya, apakah yang menjadi sukacita dia dan kepuasan dia dalam hidup ini? Ada beberapa orang yang berkata bahwa ketika dia diberikan panjang umur dan sejahtera, itulah keadaan bahagianya. Itulah sebabnya setiap tahun kita menyanyikan lagu Happy Birthday, ya, selamat ulang tahun, panjang umurnya dan sejahtera. Itulah yang menjadi impian beberapa orang. Ada orang yang berkata, saya akan puas dalam hidup ini kalau saya dihargai oleh orang lain, kalau saya dikasihi oleh orang lain. Ada pula yang berkata, oh tidak, saya akan puas dalam hidup ini kalau saya berhasil apa yang saya impikan, apa yang saya cita-citakan, sukses, berhasil dan terpenuhi. Tetapi ada yang lain juga yang berkata, saya akan puas dalam hidup ini kalau saya diberikan kekuatan kesehatan, itu saja. Bagi saya sudah puas. Tetapi ada pula yang berkata, saya akan puas dalam hidup ini kalau saya menikmati kemakmuran dalam hidup ini. Hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Apapun jawaban kita, seringkali adalah yang terjadi kita tidak tahu caranya. Ada keinginan, ada harapan, tapi kita tidak tahu bagaimana cara untuk mencapai semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, ada kabar baik. Tahukah kita bahwa semua yang kita cari untuk merasa puas dalam hidup ini sesungguhnya dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 memberikan kepada kita cara-caranya kita memperoleh semuanya yang kita cari itu. Mari kita renungkan bersama-sama dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ini. Yang pertama, apakah Anda ingin panjang umur dan sejahtera? Dalam Amsal 3 ayat 1 dan 2 memberikan resepnya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Haleluya. Dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini ada diberikan resep rahasia bagaimana supaya kita panjang umur dan sejahtera, yaitu dengan cara jangan melupakan ajaran Tuhan dan peliharalah ajaran Tuhan itu di dalam hati kita. Rupanya tidak ada cara lain supaya kita panjang umur sejahtera kecuali kita menaruh perhatian kepada firman Tuhan, memelihara firman Tuhan di dalam hati kita dan melakukannya secara hati-hati. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 juga mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan itu, tetapi renungkanlah siang dan malam supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Mazmur pasal yang pertama juga berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Jadi ini relevan bagi kita yang menginginkan sebuah kehidupan yang panjang umur, bahagia, sejahtera. Rahasianya terletak, peliharalah firman Tuhan dan renungkanlah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Yang kedua, apakah Anda ingin dikasihi dan dihargai oleh orang lain? Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat memberikan kita rahasianya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, rupanya untuk mendapatkan kasih dan penghargaan dari Allah dan dari manusia
terletak bagaimana kita menunjukkan kasih dan setia kita juga kepada Allah dan kepada sesama. Maka itu akan bersambut ketika kita mengasihi Allah, Allah akan mengasihi kita. Ketika kita mengasihi dan berlaku setia kepada sesama kita, maka kita akan mendapatkan balasan yang sama. Kita akan dikasihi, kita akan dihargai oleh manusia juga. Jadi ini rahasianya, supaya kita dihargai, supaya kita dikasihi. Bukankah Abraham Maslow pernah berkata bahwa kebutuhan dasar manusia adalah dia dikasihi dan dihargai oleh manusia? Kalau itu merupakan impian terbesarmu dalam hidup ini, supaya engkau dikasihi dan dihargai, maka berlakulah setia, berlakulah kasih kepada sesama juga. Yang ketiga, kalau Anda ingin untuk supaya apapun yang engkau cita-citakan berhasil, apapun yang kau rencanakan berhasil, yang ketiga di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Jadi rahasia supaya apa yang kita rencanakan berhasil, apa yang kita cita-citakan itu sukses, terletak supaya kita menaruh pengharapan, percaya kita hanya kepada Tuhan semata-mata. Jangan menganggap diri sendiri pandai, jangan bersandar kepada pengertian kita, tetapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Dia dalam segala tingkah laku kita, dalam setiap perencanaan kita. Maka itulah yang menjadi pondasi keberhasilan, kesuksesan kita. Yang keempat, apakah Anda ingin mempunyai sebuah kehidupan yang sehat, bugar? Ya, ada orang yang berkata, saya tidak menginginkan yang lain, yang penting saya sehat saja, yang penting saya bugar saja. Nah, ini rahasianya. Ada di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, itulah yang menjadi kunci supaya kita sembuh, supaya kita bugar. Kita ingat kisah Ayub, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan atas izin Tuhan, dia mengalami sakit yang sedemikian rupa. Tetapi akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya, dan bahkan dia bugar dan dia menikmati kehidupan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betul kita harus menjaga pola makan kita, betul kita harus menjaga pola hidup kita. Tetapi kalau engkau tidak takut Tuhan, kalau engkau tidak membenci kejahatan, maka kita bisa saja menjadi sakit dan tidak bugar. Ingat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan akhirnya mereka menjadi sakit dan ada di antara mereka yang meninggal. Jadi penting kita takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Yang terakhir, kalau Anda ingin hidup berkelimpahan, hidup makmur, rahasianya ada di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi rahasia kita memperoleh kemakmuran dan kelimpahan dalam hidup ini, kuncinya terletak pada memberi, ya. Muliakanlah Allah dengan hartamu. Ini berkaitan dengan pemberian kita, persembahan kita yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang kita berikan untuk pelayanan. Kalau kita bermurah hati, maka Allah akan memberkati kita, sehingga kita akan mengalami sebuah kehidupan yang makmur dan berkelimpahan. Dan itu adalah janji-janji Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa indahnya Alkitab memberikan kepada kita rahasianya kita memperoleh kepuasan dalam hidup ini. Apapun yang kita inginkan, Alkitab memberikan jalannya. Ingin panjang umur, ingin berhasil dalam hidup ini, ingin dihargai, dihormati oleh orang lain, ingin sehat dan bugar, dan ingin makmur, maka terapkanlah kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 1-10 ini. Hidupmu akan mencapai kepuasan dan Tuhan dipermuliakan. Amin.